Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alam Rizky Pratama dengan NIM 21130021. Eh, Baiklah, untuk presentasi tugas teknopreneur, saya mengambil tokoh Jack Ma. Untuk yang nomor satu, beri analisis mengapa memilih tokoh tersebut. Mungkin sudah banyak masyarakat Indonesia yang familiar dengan nama Jack Ma. Ia adalah tokoh teknopreneur sukses yang mendunia yang berasal dari Cina. Jack Ma bernama asli Ma Yun, lahir 10 September 1964 di Hangzhou, Provinsi Zhejiang, Tiongkok. Ia merupakan pengusaha Tiongkok yang mengepalai Alibaba Group yang terdiri dari beberapa situs web paling populer di Tiongkok, termasuk pasar bisnis ke bisnis Alibaba.com dan situs belanja Taobao.com. Jack Ma memiliki kerangka 6C. Untuk yang pertama adalah kreatif. Tidak dapat dipungkiri, pengusaha manapun dituntut untuk selalu berinovasi dan berkreasi agar bisnisnya tetap berada di puncak. Inilah yang berhasil diwujudkan Jack Ma. Dia selalu memutar otak untuk mendapatkan ide-ide inovatif dan kreatif demi perkembangan Alibaba. Ketika ide tersebut muncul, Jack Ma pun langsung mengimplementasikan ide-ide tersebut. Ketika ada ide-ide yang gagal, Jack Ma mencari cara mencapainya dan bahkan mencari ide yang lebih brilian lagi demi kemajuan bisnisnya. Untuk yang kedua adalah komunikatif. Jack Ma dikenal sebagai seorang yang sangat komunikatif. Dia adalah seorang orator yang terampil dan sering berbicara di berbagai acara bisnis, konferensi, dan forum global. Dia telah memberikan banyak pidato, wawancara, dan presentasi yang memotivasi dan menginspirasi orang di seluruh dunia. Jack Ma memiliki kemampuan komunikasi yang kuat untuk menyampaikan gagasan, visinya, serta nilai-nilai bisnisnya dengan jelas dan persuasif. Dia tidak hanya berbicara tentang bisnis, tetapi juga berbicara tentang isu-isu sosial, pendidikan, dan lingkungan. Yang ketiga adalah kritis. Jack Ma dikenal sebagai seorang yang memiliki pemikiran kritis dalam bisnis dan pengambil keputusan. Dalam perannya sebagai pendiri dan mantan ketua Alibaba Group, dia sering menghadapi situasi yang kompleks dan tantangan besar dalam mengembangkan perusahaan tersebut. Dalam menghadapi berbagai masalah dan keputusan strategis, dia telah menunjukkan kemampuan untuk menganalisis dengan cermat, mengidentifikasi masalah, dan mencari solusi yang efektif. Yang keempat adalah kolaboratif. Jack Ma adalah seorang yang kolaboratif. Ini terlihat dalam berbagai pidato dan wawancara. Jack Ma sering menekankan pentingnya bekerja sama dan mencapai tujuan. Dia mendorong pemikiran tim, mengutamakan inklusivitas, dan berusaha membangun hubungan yang kuat dengan mitra bisnisnya. Di samping itu, dia juga telah berinvestasi dalam berbagai inisiatif pendidikan dan filantropi yang bertujuan untuk mendukung kolaborasi antara sektor bisnis dan masyarakat. Yang kelima adalah kewarganegaraan. Jack Ma adalah seorang warga negara Tiongkok, Cina. Ia lahir pada 10 September 1964 di Hangzhou, Provinsi Zhejiang, Tiongkok. Sebagai pendiri dan mantan ketua Alibaba Group, Jack Ma telah menjadi salah satu tokoh bisnis paling terkenal di Tiongkok dan di seluruh dunia. Selama berkarir di Alibaba dan sebagai figur publik, Jack Ma telah berbicara tentang pentingnya kewirausahaan, inovasi, dan pengentasan kemiskinan, khususnya di Tiongkok. Dia juga telah berpartisipasi dalam berbagai inisiatif filantropis, termasuk pendirian Jack Ma Foundation yang berfokus pada pendidikan dan pengembangan usaha kecil dan menengah. Yang terakhir adalah karakter. Jack Ma dikenal sebagai individu yang memiliki karakter yang kuat, terutama dalam konteks kepemimpinan dan bisnis. Beberapa karakteristik yang sering terkait dengan karakter Jack Ma meliputi ketekunan kewirausahaan, kesederhanaan, kemauan untuk belajar, dan kesadaran sosial. Untuk soal yang nomor 2, apa alternatif teknopreneur yang bisa diambil dari toko Jack Ma? Yang pertama adalah e-commerce. Kita bisa memulai bisnis e-commerce dengan fokus pada niche tertentu atau pasar regional yang belum terlalu tergarap. Misalnya, kita dapat memiliki platform e-commerce yang berfokus pada produk lokal atau tradisional yang unik dan sulit ditemukan secara online. Yang kedua adalah fintech. Kita juga bisa menciptakan perusahaan teknologi keuangan yang menyediakan solusi pembayaran online, pinjaman, dan investasi yang inovatif.
Misalnya aplikasi pembayaran atau platform investasi berbasis teknologi blockchain. Untuk yang ketiga adalah cloud computing. Layanan komputasi awan terus berkembang. Kita bisa mempertimbangkan untuk membangun perusahaan yang menyediakan layanan cloud computing, terutama untuk bisnis kecil dan menengah. Yang keempat adalah teknologi pertanian atau agritech. Dalam rangka mendukung pertanian yang lebih efisien dan berkelanjutan, kita juga dapat mengembangkan teknologi dan platform yang membantu petani dalam pemantauan dan manajemen pertanian mereka. Yang kelima adalah teknologi energi terbarukan. Kita juga dapat fokus pada pengembangan teknologi energi terbarukan atau penyimpanan energi yang lebih efektif untuk mengatasi masalah energi dan lingkungan. Untuk yang terakhir adalah teknologi kecerdasan buatan atau AI. Jack Ma juga memiliki minat dalam AI. Kita bisa mengembangkan aplikasi AI yang spesifik untuk industri tertentu dan menciptakan produk berbasis AI yang bermanfaat bagi berbagai sektor. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Salah dan janggalnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.